sahabat. Itu pun juga ijma'nya bagaimana, itu kan nggak jelas. Itu kan hanya klaim saja. Sehingga klaim-klaim ijma' yang ada di kitab-kitab kuning itu pun harus diuji lagi dalam pandangan Muhammadiyah. Apakah ijma' ini terjadi di masa sahabat atau pasca sahabat? Ketika terjadi di masa sahabat berarti boleh diterima, kalau tidak ya tidak. Sehingga dalam manhaj tarjih kita di poin ke-6 dikatakan tidak menolak ijma' sahabat sebagai dasar suatu keputusan. Artinya ijma' yang diterima oleh Muhammadiyah adalah ijma' sahabat, yaitu ijma' atau konsensus di dalam sebuah hukum yang terjadi di masa periodisasi siapa? Sahabat. Nah, sehingga kalau kita lihat bagaimana proses ijma' sahabat itu, yang pertama tentu ijma' itu terjadi di masa periode sahabat. Ijma' sahabat bisa dinukil atau dipindah oleh mujtahid, kemudian bisa sampai pada ummah. Sehingga kalau ada ijma', ketika ijma' itu sampai pada sahabat, artinya bisa diterima. Ketika di sebuah kitab kuning misalnya, ekspresinya itu ijma' ulama. Ijma' ulama ini perlu dikaji lagi, apakah punya landasan atau ijma' ini sampai sahabat atau tidak, atau hanya berhenti pada ulama. Ketika berhenti pada ulama, artinya tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Tapi kalau ijma' ulama ternyata punya sandarannya pada ijma' sahabat, itu yang dipakai. Itu. Kalau kita lihat, ini sudah pada aplikasi. Kalau kita katakan Muhammadiyah itu menerima ijma', contoh konkretnya di mana? Ini yang penting, karena kita tidak hanya bicara teori, tapi juga harus aplikasi. Kalau kita lihat dalam putusan tarjih mengenai wakaf, itu digunakan apa? Ijma' sebagai dasar di samping nas. Itu nas Quran dan Sunnah. Kalau kita lihat di dalam kitab Waqfi atau kitab wakaf kita di APT jilid 1, maka di putusan yang nomor 7 ini maka dikatakan di sana walaka an tukhassisahu, walaka dan boleh bagi engkau an tukhassisahu untuk mengkhususkan wakafmu bisyaksin, untuk perorangan, al-qaumin atau untuk sebuah kaum atau kelompok, al-masjidin atau untuk masjid, al-ghairiha atau yang lainnya, haitsu tara fihi maslahah, yang mana engkau melihatnya sebagai maslahah. Artinya bagi wakif, orang yang berwakaf itu boleh mengkhususkan wakafnya. Wakaf ini dikhususkan untuk perorangan. Misalnya untuk apa? Imam masjid. Saya punya sawah saya khususkan hasilnya, ini saya wakafkan hasilnya untuk ngopeni imam masjid atau untuk marbot masjid. Itu boleh. Aldi qaumin, untuk kemaslahatan kaum. Dalam konteks sekarang yang untuk apa? Organisasi. Sawah saya untuk kepentingan organisasi, au masjid atau untuk masjid. Ya, berarti semua hal yang berkaitan dengan kemaslahatan masjid itu boleh. Haitsu tara fihi maslahah. Yang penting jenengan lihat bahwasanya wakaf ini akan bermanfaat dan membawa apa? Maslahah. Kalau kita lihat, kenapa kok tuntunan atau putusan tarjih semacam ini, bahwasanya orang yang wakif, pemberi wakaf itu boleh mengkhususkan wakafnya untuk sesuatu yang tertentu sesuai dengan apa? Dengan ikrarnya, sehingga ada ikrarul wakif, ikrarnya orang yang wakaf
sebelum wakafnya itu diserahkan pada yang menjaga wakaf itu, ya, atau yang disebut apa, nadhirul wakaf atau nadhir wakaf. Nah, kalau kita lihat di sana, nadron li umumil hadis, berdasarkan keumuman hadis, yaitu dalam hadis dikatakan fatasaddaqa Umar fil fuqara, maka Umar ibn Khattab itu mensedekahkan tanah beliau dari hasil tanah di Khaybar. Ketika itu kan Umar bin Khattab mendapatkan tanah yang luar biasa di Khaybar karena setelah pasca terjadinya perang. Kalau ditanya siapakah orang yang pertama kali mewakafkan hartanya di dalam Islam, siapa jawabannya? Itu Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab ketika mendapatkan harta rampasan perang di perang Khaybar, maka Umar bin Khattab memanfaatkan tanahnya itu fil fuqara. Yang pertama untuk siapa? Al-fuqara. Yang kedua wa fil qurba, untuk kaum keluarga atau kerabat dekat. Yang ketiga wa fil riqab, untuk budak. Yang keempat wa fi sabilillah, untuk apa? Sabilullah. Kalau sabilullah konteks zamannya Nabi siapa? Itu mereka al-ghazi, orang yang sukarela ikut menjadi pasukan atau prajurit perang, tapi tidak digaji. Tapi konteks sekarang tidak. Sabilullah itu konteksnya lebih luas, sehingga apapun hal untuk kepentingan umat, maka itu bisa disebut apa? Sabilullah. Sehingga untuk sekolah itu kan sabilullah, untuk masjid juga sabilullah. Tapi sabilullah dalam konteks Nabi waktu itu apa? Prajurit perang yang tidak mendapatkan gaji. Kalau sekarang kan tentara itu kan sudah digaji negara, dan bahkan tentara secara kehidupan lebih makmur, sehingga ini mengalami apa? Perkembangan pemaknaan. Kemudian wabni sabil, untuk Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu musafir yang bekalnya kehabisan. Artinya yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mewakafkan tanahnya, yaitu tanah Khaybar, di sini kan dispesifikasikan. Yang pertama untuk fakir, untuk ahlul qurba, kemudian untuk riqab, untuk fisabilillah, untuk Ibnu Sabil. Sehingga kesimpulannya apa? Boleh orang yang wakif atau berwakaf itu ikrar, menetapkan atau memberikan wasiat terhadap hartanya yang diwakafkan untuk kepentingan tertentu. Tanah saya untuk apa? Masjid. Tanah saya untuk siapa? Misalnya kiai, itu boleh. Tanah saya untuk organisasi. Tanah saya untuk kepentingan yang lebih umum. Artinya ketika ada ikrar wakif, nadhir yang menjaga wakaf itu harus apa? Menunaikan apa? Ikrarnya atau wasiatnya. Kalau orang yang berwakaf untuk misalnya untuk masjid kemudian dipindah untuk sekolah, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Wasiatnya untuk masjid kemudian dialihkan untuk sekolah, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu kemudian coba ini yang kedua. Kenapa kok nggak boleh? Nanti kita lihat yang ijma. Walil ijma. Nanti yang pertama dalilnya apa tadi? Ada nas, yaitu nas apa? Nas hadis. Yang kedua dalilnya adalah ijma. Coba. Ijmanya bagaimana? Min anna syartul wakif kana syari', bahwasanya syaratnya orang yang berwakaf itu kedudukannya kayak apa? Karena si syari', kayak tag syari', itu kayak tag Allah atau tag Rasul. Kalau tag Allah yang berarti
unsur apa? Hadis. Ma lam yukhalif ma ja'a bihi asy-syar'u. Selama syaratnya itu atau klausalnya itu tidak kontradiktif dengan apa yang dijelaskan oleh syariat. Artinya apa? Artinya nadir, pemegang wakaf, ketika mendapatkan amanah dari wakif itu harus menunaikan. Karena ikrarnya wakif, orang yang berwakaf itu kedudukannya kayak apa? Kayak nas syariat, kayak teks Al-Quran dan Sunnah. Teks Quran dan Sunnah itu wajib diikuti atau tidak? Wajib. Dan sekarang ikrarnya wakif itu wajib diikuti atau tidak? Wajib. Artinya ketika ada orang yang berwakaf menyerahkan wakafnya ini untuk kepentingan tertentu tidak boleh dipindahkan atau dipindah fungsikan. Ini tapi nanti ada pengecualiannya. Tapi secara umum hukum asalnya semacam ini. Nah kemudian yang menjadi poin kita, kalau kita lihat putusan tarjih ini yang digunakan dalil apa? Yang pertama apa? Ada hadis. Berarti kalau hadis jelas menggunakan sumber hukum yang primer. Hukum sumber yang primer apa? Quran dan Sunnah atau hadis. Berarti di sini pakai hadis. Yang kedua pakai apa? Ijma. Ijma itu sumber primer atau tidak? Tidak. Berarti pakai ijma. Tapi ijma itu harus punya sanad. Sanad itu sandaran. Sanadnya baik dari Quran dan Sunnah. Karena ijma itu tidak mungkin berdiri sendiri. Ijma itu harus punya pijakan. Pijakannya itu merujuk pada teks Al-Quran maupun teks hadis. Kalau ijma di sini syartul waqif karena si syari. Ini pijakannya apa? Sanadnya apa? Sanadnya hadis di atasnya ini. Yaitu hadis Umar ibn Khattab. Ini bisa dipahami ya? Oke. Ini contoh apa? Penggunaan ijma. Sehingga kesimpulannya Muhammadiyah itu menerima ijma. Tapi ijma siapa yang diterima Muhammadiyah? Ijma sahabat. Dan bagaimana kalau ijma ulama? Ijma ulama harus dikaji lagi. Ijma ulama ini punya sandaran kepada sahabat, maksudnya ijma yang dikatakan oleh para ulama ini memiliki sandaran bahwasanya ijma ini terjadi di masa sahabat atau tidak. Kalau terjadi berarti diterima, tapi artinya sebenarnya yang diterima itu ijma sahabatnya. Itu ya. Kemudian yang kedua, ini sumber para tekstual atau sekunder yang kedua disebut apa? Kias. Kias itu artinya bisa dua. Ada kias secara umum itu artinya ijtihad. Kias secara khusus artinya apa? Melakukan analogi terhadap sebuah kasus yang tidak disebutkan hukumnya secara tekstual dengan kasus yang disebutkan hukumnya secara tekstual. Nanti kita coba lihat. Di kias itu makna umumnya ijtihad, makna khususnya melakukan analogi. Ketika kita bicara kias, maka di dalam kitab 5 masalah HPT kita, di antara 5 masalah itu kan yang terakhir membahas apa? Kias, itu mahwal kias. Apa itu kias? Maka dalam HPT kita di jilid 1, ketika bicara kias itu dijelaskan tentang bagaimana perdebatan yang terjadi di kalangan intern ulama Muhammadiyah ketika merumuskan tentang kias. Maka dijelaskan. Kita coba baca biar kita mendalami sebenarnya kronologisnya bagaimana.
Maka di sana dikatakan ba'dal bahri haula mas'alatul qiyas fi thalathi jalasat. Setelah persoalan qiyas ini dibahas di dalam muktamar khusus tarjih berapa kali? Thalathi jalasat, 3 kali sidang. Yastami'u fiha al-mu'tamaru li buhusi al-mu'tamarin. Ketika itu para peserta mendengarkan presentasi atau pemaparan dari apa? Para ulama yang mempresentasikan pandangan-pandangan mereka fi thalathi dawrat, dalam 3 kali pemandangan umum. Wa muhawarah bainal fariqaini fi dawratin wahidatin, dan diadakan 1 kali tanya jawab antara 2 belah pihak. Kemudian selanjutnya wabak tetap sayril munaqashah, setelah kita mengikuti perjalanan diskusi yang terjadi di majelis tarjih, wastisqa'i al-adillah allati saqaha al-farqani, kemudian juga melihat bagaimana argumentasi antara 2 kelompok tadi. Kemudian dijelaskan wa ma'al ilmi anna ayya qararin yutakhad innama huwa tarjihun bainal ara' al-ma'rudah duna ibtali ayyi ra'yin mukhalifin. Dan kita sadari bahwasanya pendapat yang diambil itu hanya sekedar merojihkan pendapat-pendapat yang dipaparkan, tetapi apa? Tidak membatalkan atau menganulir pendapat yang menyalahi dari pendapat yang diambil majelis tarjih. Artinya ini sifat apa? Wawasan apa? Tasamuh, toleransi terhadap pendapat yang berbeda atau yang tidak diambil oleh majelis tarjih. Kemudian ditetapkan, ini keputusannya, annal asla fi tasyri' al-islami alal itlaq wal Qur'anul Karim wal haditsu asy-syarih, bahwasanya dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam sumber pokoknya apa? Al-Qur'anul Karim, ini yang pertama. Yang kedua apa? Al-haditsu asy-syarih. Kita sudah bahas tentang makna al-hadits syarif atau sunnah sahihah, kemudian berubah menjadi apa? Sunnah makbulah kemarin. Kemudian yang menjadi poin kita di sini, wa mata istada'atil huruf, ketika situasi itu menghendaki indah muwajah di umur, ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan waqa'at yang terjadi, wada'atil hajati ilal amali biha, dan kita dituntut untuk menjelaskan hukum kasus-kasus tersebut. Maksudnya apa? Ada kasus yang terjadi di masa kita tidak menemukan dalil Quran dan Sunnahnya secara apa? Eksplisit. Tetapi kita butuh apa? Butuh mengetahui hukumnya. Ya, misalnya ketika dulu zakat fitri itu bagaimana hukum zakat fitri dengan beras? Pada beras di zaman Nabi jelas tidak ada. Teks hadis tidak ada yang menjelaskan zakat fitri itu dari beras, yang ada dari tamar atau dari gandum. Padahal umat Islam ini kan butuh mengeluarkan zakat fitri setelah puasa. Berarti kan perlu dikaji apakah beras ini sama dengan tamar, sama-sama merupakan makanan pokok. Misalnya kan semacam itu. Kalau kias kontemporer, petani wajib apa? Zakat. Kalau airnya beli, zakatnya berapa Pak? 5%. Kalau airnya tidak beli, 10%. Itu petani. Sekarang muncul berbagai macam profesi. Ada konsultan, ngomong cuma 5 menit atau 10 menit atau setengah jam, gajinya jutaan. Ada DPR, gajinya berapa? Ada presiden, ada PNS. Masa profesi ini nggak kena wajib, nggak kena apa? Zakat, karena tidak ditemukan tagnya. Kan perlu untuk dilakukan apa? Ijtihad, salah satunya dengan metodologi apa? Kias. Masa
penghasilannya kan nggak seimbang dengan berbagai macam profesi di zaman kita itu. Ini kan perlu ditemukan apa? Hukumnya, sehingga di Muktamar Tarjih kemarin tahun 2020 di Gresik maka dibahas, dirumuskan apa? Fikih zakat kontemporer. Artinya Muhammadiyah mencoba merespon perkembangan zaman ini dengan cepat, terutama tentang masalah apa? Zakat, sehingga Islam itu tidak terkesan apa? Mendiskriminasi petani, karena memang ada teks hadisnya, sedangkan yang lain nanti nggak mau zakat. Kenapa? Karena nggak ditemukan dalil Quran dan sunnahnya. Nanti saya ngelempok ya petaninya kan gitu. Kemudian walaysa hiya min umuri al-ibadat al-mahdhah. Dan qiyas itu dilakukan pada hal yang sifatnya muamalat dunia. Artinya qiyas itu dalam pandangan Muhammadiyah tidak berlaku dalam masalah ibadah. Sehingga kenapa kok kita dalam HPT kita ketika mau sholat tidak disunahkan talafut biniyah. Jenengan mau sholat, misalnya mau sholat apa nanti maghrib, usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Kenapa kok enggak talafut biniyah? Karena tidak ditemukan dalilnya, dan pendapat ulama yang mengkiaskan niat sholat dengan niat haji itu tidak sah atau kias batil atau kias fasid dalam pandangan Muhammadiyah. Karena ketika Rasulullah mau memulai haji kan mengucapkan apa? Labbaika hajjan atau umratan. Ini dipandang sebagai talafut biniyah. Kemudian dikiaskan dalam masalah apa? Sholat. Sehingga ketika orang mau sholat, sunnahnya apa? Talafut biniyah. Kalau kita lihat argumentasi yang ini tidak kuat. Kenapa yang pertama tadi? Kenapa? Dalam masalah ibadah, dalam Muhammadiyah qiyas boleh, tapi bukan masalah ibadah. Yang kedua, kenapa qiyasnya nggak diterima? Yang asal nggak benar. Yang asal itu hajinya atau sholatnya? Yang asal. Yang asal dua-duanya asal ya. Maksudnya haji dengan sholat itu dulu mana? Difardukan dulu mana? Dulu sholat. Sholat itu di tahun kedua Hijriah, atau bahkan ada yang mengatakan sebelum hijrah pun sudah ada sholat. Kemudian haji itu ada yang mengatakan tahun 6 Hijriah. Artinya qiyas itu kan yang asal itu harus dulu. Yang asal kan sholatnya itu harus dulu. Haji baru tahun 6 Hijriah, bagaimana sesuatu yang sudah ada dikiaskan yang belakangan. Haji itu yang farad itu cabang. Nanti kalau kita sudah bahas tentang rukun qiyas, artinya jelas itu qiyas yang tidak bisa diterima karena lebih dulu sholat daripada haji. Oke. Walam yarid fi hukmiha nasun sharihun minal Qur'an aw sunnah as-sahihah. Hukum itu harus tidak ada nas secara eksplisit dari Quran dan sunnah sahihah. Itu baru dilakukan qiyas. Kalau ada teksnya ya tidak boleh. Karena la qiyasa ma'an nas. Jadi nggak boleh ada teks Quran dan sunnah kemudian main qiyas. Kenapa? Karena qiyas itu berlaku ketika tidak ada teks Al-Quran dan Sunnah secara kata Muhammadiyah ini, walam yarid fi hukmiha nassun sharihun minal Qur'ani awis sunnati as-sahihah. Hukumnya itu tidak dijelaskan di dalam nas yang eksplisit dari Quran dan Sunnah. Ketika itu bagaimana cara kita mengambil kesimpulan? Fal wusulu ila ma'rifati hukmiha an tariqil ijtihad. Maka cara untuk mengetahui hukumnya dengan cara ijtihad. Wal istinbat, yang kedua dengan istinbat minan nususi al-waridah, dari teks-teks yang
asasi tasawi al-ilah, dengan menggunakan apa? Persamaan ilah atau sebab atau motivator. Kama jara alaihi al-amalu inda ulama salafi wal khalaf. Sebagaimana metode ini sudah digunakan oleh ulama-ulama klasik maupun ulama-ulama apa? Kontemporer atau modern. Artinya ijtihad Muhammadiyah itu berkembang. Metodologi bisa menggunakan metodologi ulama klasik atau metodologi ulama kontemporer. Sehingga kalau kita lihat, meskipun dalam tema rumusan kias tadi menggunakan judulnya apa? Judulnya kan kias itu tadi kan? Judulnya kias. Kalau kita lihat judulnya, sebenarnya kias itu salah satu dari 3 metodologi. Ini mohon maaf ini mungkin agak berat, tapi pokoknya didengarin dulu saja. Ada ya kan, kita membahas sesuatu tapi belum kita jelaskan. Ada metodologi, nanti ada yang disebut ijtihad bayani, ijtihad secara tekstual, ada ijtihad qiyasi, ijtihad dengan analogi, ada ijtihad al-istislahi, ijtihad dengan pendekatan maslahat. Berarti kalau kita bicara qiyas, ini masuk pada ijtihad qiyasi, ijtihad yang menggunakan apa? Analogi. Tetapi dalam rumusan tadi disebutkan kata ijtihad dan istinbat yang mengisyaratkan ijtihad secara umum atau general. Sehingga muncul asumsi dalam kajiannya Profesor Ashmuni, sebenarnya ketika majelis tarjih menggunakan judul qiyas, ini merefer pada pendapat namanya apa? Ar-Risalah. Ar-Risalah itu karena Imam Syafi'i ini kan mendapatkan gelar apa? Wadi'u ilmi usulil fikih, peletak dasar ilmu usul fikih, dengan menulis buku usul fikih yang pertama secara sistematis, yaitu apa? Ar-Risalah. Dalam Ar-Risalah, Imam Syafi'i itu menyamakan antara qiyas dan ijtihad. Kata Imam Syafi'i, ijtihad dan qiyas itu huma bima'nan wahidin. Keduanya itu memiliki makna yang satu. Artinya qiyas dan ijtihad itu maknanya sama. Sehingga dalam HWT kita judulnya itu qiyas, tapi sebenarnya dikehendaki tidak hanya qiyas secara eksplisit, tetapi ijtihad secara general atau umum. Bisa dipahami nggak ini? Pokoknya didengerin aja. Suatu saat pasti paham. Kalau kita lihat, ijtihad itu ada 2. Ada yang disebut ijtihad, ada yang disebut apa? Istinbat. Bedanya apa? Kalau ijtihad itu usaha mencari hukum dari kandungan nas yang dhonni, dan bahkan tidak ada petunjuk sama sekali dari nas tersebut. Itu yang disebut apa? Ijtihad. Ijtihad kontemporer banyak. Misalnya fikih lalu lintas, itu nggak ada tagnya. Kemudian apa? Sertifikasi tanah itu nggak ada, atau sertifikasi dalam jual beli itu ya nggak ada. Tapi kenapa dalam konteks modern itu dibutuhkan? Karena itu ijtihad untuk kemaslahatan umum. Lalu tidak ada sertifikasi, ya nanti jual beli repot. Ya, meskipun tidak ada tagnya, maka itu demi kemaslahatan umum diperbolehkan. Itu namanya ijtihad. Kalau istinbat itu sudah ada tagnya, baik tagnya itu dilalahnya qat'iyah atau dhoniyah. Karena istinbat itu hanya mengeluarkan hukum dari Quran dan Sunnah, berarti tagnya harus sudah ada. Tapi kalau ijtihad, tagnya ada atau tidak, itu bedanya ijtihad dengan apa? Istinbat. Oke ya. Sehingga kalau kita bahas sebenarnya apa yang disebut qiyas, ini saya kutip dari Al-Imam Al-Amidi dalam bukunya Al-Ihkam, buku usul fikih yang cukup populer. Kata Al-Imam Al-Amidi, yang disebut qiyas itu apa? Menyamakan antara kasus farad atau kasus
cabang dengan kasus asal, kasus pokok dalam ilah, yaitu kausa, sebab atau motivator yang diistimbat dari hukum kasus asal atau pokok. Sehingga ini contoh saja untuk memudahkan. Contoh pokoknya itu khamar. Khamar hukumnya apa dalam Quran? Innamal khamru wal maisir. Hukumnya apa? Haram. Farad yaitu cabang, kasus yang tidak ditemukan hukumnya secara tekstual. Contohnya apa? Segala macam jenis minuman keras, apapun mereknya itu, tawak, whisky, apalagi pokoknya yang jenengan tahu, semua minuman keras yang sifatnya apa? Memabukkan. Saya sebutkan tawak, maka tidak ditemukan apa? Teks di dalam Quran. Whisky ya tidak ada. Yang ada itu innamal khamru, nggak ada innamal tawa'u, nggak ada. Kalau khamr dalam bahasa Al-Quran yang disebut khamr itu ma'yutakhad min inabin, minuman keras tapi dibuat dari anggur. Padahal yang memabukkan dalam konteks modern tidak ada dari anggur. Kalau tawak dari mana? Dari legen atau dari talas? Dari aren. Artinya tidak dari anggur. Mungkin muncul berbagai macam minuman keras yang tidak dibuat dari anggur. Padahal bahasa innamal khamru itu merujuk pada minuman keras yang populer pada zaman Nabi yang secara umum dibuat dari anggur. Bagaimana kalau ada minuman keras yang memiliki sifat memabukkan tapi bukan dari anggur? Kan dibutuhkan kejelasan hukum. Sehingga kita pahami ilah atau sebab atau motivatornya. Khamr itu sifatnya apa? Memabukkan. Tawak memabukkan atau tidak? Memabukkan. Whisky memabukkan tidak? Jadi sama-sama memiliki sifat apa? Memabukkan. Sehingga minuman yang tidak disebutkan hukumnya secara tekstual, ini hukumnya dianalogikan dengan minuman yang disebutkan secara tekstual, yaitu khamr, diambil hukum sama-sama apa? Haram. Ini contohnya ya. Ilah itu apa? Sebab, motivator. Jadi sebenarnya kenapa kok Islam mengharamkan khamr? Alasannya apa? Merusak akal. Tapi sebelum merusak akal apa sifatnya? Memabukkan. Ketika orang minum khamr, maka ilahnya itu memabukkan. Ketika orang mabuk, itu akalnya hilang. Syariat datang untuk memproteksi apa yang disebut sebagai apa? Hifdzul akal, the protection of intellect, memproteksi akal. Kenapa? Ketika akal kita itu tidak sadar, maka berpotensi pada apa? Kemafsadatan dan maksiat. Segala maksiat itu yang terjadi kan akalnya tidak beres. Ketika minum khamr itu menjadi kebiasaan, maka kemaksiatan akan merajalela. Itu kan, itu kalau kita lihat dari apa? Dari asalnya. Kemudian khamr itu asal pokok yang mana khamr itu disebutkan secara tekstual di dalam Quran. Kemudian farad yaitu cabang, segala macam minuman keras. Bagaimana kita melihat minuman keras yang tidak disebutkan hukumnya dalam Quran? Sehingga yang kita pahami asalnya itu khamr, sifatnya apa? Memabukkan. Segala minuman keras ini memiliki ilah atau memiliki sebab atau motivator sama-sama apa? Memabukkan, sama dengan khamr. Sehingga diambil kesimpulan hukum apa? Hukum yang haram. Ini contoh kita melakukan apa? Kias. Mungkin sampai sini ya, kita bisa apa? Diskusikan lebih panjang biar pelan-pelan dan kita coba pahami secara pelan-pelan. Ya, monggo kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang bisa
kita lihat dalam pandangan Muhammadiyah, sumber hukum yang primer itu apa? Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada sumber pendamping atau instrumental, di antaranya disebut ijma. Yang menjadi pertanyaan, ijma ini sumber hukum atau metode? Itu yang pertama. Apakah ijma itu sumber hukum atau metode? Di kalangan masyarakat yang secara umum menganut mazhab Syafi'i, sumber hukum itu ada 4: Al-Quran, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Karena mereka melihatnya ijma itu sebagai sumber hukum. Kalau di kalangan Muhammadiyah itu ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan sebagai sumber hukum, yang kedua sekedar metodologi. Artinya sumber-sumber ini sebenarnya tetap merujuk pada Quran dan Sunnah. Contoh terjadinya ijma itu kan hasil dari pembacaan Quran dan Sunnah. Ketika kita, ini contoh sekedar ilustrasi, kita semuanya di sini sama-sama membaca Al-Quran dan Sunnah, maksudnya membaca Al-Quran dan hadis tentang masalah sholat. Dalam Al-Quran, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dalam hadis, buniyal islamu ala khamsin. Yang pertama syahadat, yang kedua apa? Wa iqamatis sholat. Kita melihat ada teks Quran, ada teks hadis yang semuanya bicara tentang apa? Sholat. Kemudian kita ambil kesimpulan, oh sholat itu ternyata pokok yang penting di dalam Islam. Artinya kita sepakat pentingnya apa? Sholat. Agama ini tidak mungkin tegak tanpa sholat. Berarti sholat itu wajib dan menjadi rukun Islam. Semuanya kita apa? Sepakat. Kesepakatan kita ini disebut apa? Konsensus di dalam sebuah pendapat. Bisa dipahami? Jadi kan kita semuanya sepakat. Kita sepakat kalau sholat itu wajib, kalau sholat itu salah satu dari rukun Islam. Tapi kesimpulan kita sebelum kita sepakat ini apakah punya dasar atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Dasarnya apa? Quran banyak, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Pokoknya banyak sekali lah dalam Quran. Dalam hadis juga banyak. Jadi antaranya yang populer apa? Buniyal islamu ala khamsin. Salah satunya apa? Salat. Ketika Nabi ditanya kepada malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Maka Nabi menjawab, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Engkau apa? Mendirikan salat. Artinya kita menjadikan Quran dan hadis sebagai dasar untuk menetapkan adanya kewajiban sholat. Baru kita ijma. Artinya ijma itu sebenarnya juga merupakan ijtihad yang didasarkan pada Quran dan Sunnah, sehingga tidak mungkin ada ijma kecuali ini kaidah. Tidak mungkin ada ijma kecuali ada landasannya dari Quran dan Sunnah. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah ijma itu bukan sumber primer, karena ijma ini harus merujuk pada Quran dan hadis satu dan Sunnah. Artinya ijma ini tidak mungkin ada ijma kemudian tidak ditemukan landasannya dari Quran dan Sunnah. Itu jawabannya. Kemudian idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrun wa idza akhta'a falahu ajrun wahidun. Kalau seorang hakim atau orang yang memiliki kemampuan untuk berijtihad, melakukan ijtihad, maka mendapatkan ijtihad yang benar, mendapatkan falahu ajrun, mendapatkan apa? 2 pahala. Wa idza akhta', apabila salah, falahu ajrun wahidun. Yaitu hadisnya sahih, tapi itu konteksnya konteks ijtihad. Artinya orang yang melakukan kemampuan untuk
untuk ijtihad itu boleh melakukan ijtihad untuk memahami Quran dan Sunnah, meskipun ijtihad itu maknanya luas. Ini contoh ketika jenengan pergi di suatu tempat nggak tahu arah kiblat, nggak tahu apa arah kiblat, mau sholat, yang jenengan lakukan apa? Pergi ke sebuah tempat, nggak tahu arah, ini menghadap ke barat atau ke timur atau kemana, jenengan mau sholat, yang jenengan lakukan apa? Apa? Istilah kompas. Ya, hasil ijtihad, betul, ijtihad, tapi cara ijtihadnya dengan lihat kompas. Yang kedua apa? Itu kalau bawa ROG yang ada kompasnya atau bawa internet, bawa HP. Kalau nggak bawa HP, yang kita lakukan masih anten. Tanya orang yang lewat. Itu namanya ijtihad. Itu namanya apa? Ijtihad. Ijtihad itu kan artinya apa? Mengarahkan segala kemampuan untuk mencari kebenaran. Kalau dalam konteks orang yang memiliki kemampuan menggali hukum, berarti apa? Mengarahkan segala kemampuan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Sehingga sebenarnya kata ijtihad itu sangat lumrah digunakan. Jenengan cari arah kiblat tadi disebut mujtahid. Tapi mujtahidnya bukan memahami Quran dan Sunnah. Mujtahid mencari arah kiblat. Sehingga kalau bagaimana ijtihad Muhammadiyah itu kan sering, meskipun kalau di Bahsul Masail di NU itu kata-kata ijtihad itu sangat dihindari, yang digunakan istinbat. Karena kalau istinbat itu kan sudah ada teks dari Quran dan Sunnah atau hanya mengikuti para ulama. Tapi kalau ketika Muhammadiyah tidak bermadhab, tidak apa? Bermadhab, dan dalam memahami agama langsung arju ilal Quran dan Sunnah, sehingga kata ijtihad itu sering muncul, meskipun dianggap oleh teman-teman NU ini nggak sopan. Kita itu siapa kok berijtihad? Kita tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad. Sehingga yang dilakukan oleh Muhammadiyah ya, kalau dalam konteks modern, ijtihad yang paling cocok itu ya ijtihad kolektif. Sehingga melalui majelis tarjih, ijtihad itu dilakukan secara kolektif yang melibatkan semua orang yang pakar di dalam lintas disiplin ilmu, sehingga bukan hasil ijtihad seorang ulama atau seorang pribadi yang mana kemampuannya jelas terbatas. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah, sehingga di Muhammadiyah tidak ada pendapat pribadi. Sehingga ketika kita bicara tarjih, nggak mungkin rujukannya Ustaz A, Ustaz B, tapi ya tarjih. Kalau tarjih dari pendapat kolektif yang disepakati oleh para ulama Muhammadiyah. Ya, mungkin itu ya. Membuat satu lagi atau kita tutup? Membuat ini yang terakhir. Nanti kan zakat kan dibutuhkan kiasan ya. Kira-kira untuk zakat profesi menurut Muhammadiyah sampai berapa persen? Ya. Tentang zakat profesi itu pembahasannya sebenarnya sangat panjang. Tapi kalau kita lihat, misalnya di dalam kitab zakat itu ada dalil umum yang menjelaskan tentang tentang zakat. Maka jenengan bisa lihat di kitab zakat di HPT kita. Maka ada ayat di surat Al-Baqarah ayat 257. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Infakkanlah apa yang engkau usahakan. Ini berarti zakat itu apa? Infak. Ketika Al-Quran menyebut infak, itu artinya macam-macam. Infak itu ada infak yang wajib, ada infak yang tidak wajib. Kalau infak wajib ya diantaranya
zakat. Maka sabtu apa yang engkau usahakan, berarti ada kewajiban infak dari apa yang kita usahakan. Yang kedua, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang kami keluarkan untukmu dari bumi. Berarti yang kedua apa? Zakat itu diambil dari segala tanaman yang tumbuh dari bumi. Sehingga hasil nanti dalam zakat profesi Muhammadiyah, semua tanaman itu dikiaskan pada padi. Pada apa? Padi. Apapun tanamannya itu disamakan. Itu apa? Kalau di air ini airnya beli 5%, kalau tidak 10%. Apapun jenis tanamannya itu. Yang tadi, yang pertama kan ada maka sabtu, apa yang kau usahakan. Guru PNS misalnya, itu maka sabtu. Konsultan maka sabtu. Apa? Presiden ya maka sabtu. Nanti kalau kita merujuk pada keumuman Al-Quran, memang apa yang kita usahakan yang sifatnya itu ekonomis, mendatangkan uang, itu disuruh apa? Anfiqu, untuk menginfakkan. Ini yang dijadikan landasan umum. Berarti zakat itu sumbernya ada dua. Yang pertama apa yang kita usahakan, yang kedua apa yang tumbuh dari bumi. Yang menjadi masalah kan tidak ditemukan hadis secara khusus bicara tentang zakat profesi. Sehingga landasannya, kalau ditanya landasan dalilnya, ada ayat Al-Quran yang sifatnya meskipun masih umum. Yang kedua, ya pakai pendekatan kias. Zakat itu jelas sifatnya ekonomis dan dimensinya apa? Sosial. Berarti apapun profesi yang ekonomis menghasilkan uang itu disamakan dengan apa? Tanaman-tanaman yang wajib dizakati, karena kan dimensinya tetap apa? Sosial. Itu yang digunakan logika semacam itu. Sehingga apa? Fikih zakat Muhammadiyah yang kontemporer sebenarnya itu sudah ada sebelumnya. Maksudnya meneruskan gagasan Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang menulis buku apa? Fiqh Zakat. Karena fiqh zakat ini mengkaji bagaimana tentang profesi yang di masa sekarang yang tidak ditemukan teksnya secara eksplisit di dalam Al-Quran. Tapi zakat itu kan ibadah makmulatun makna, bisa dirasionalitaskan, yang pasti dimensinya adalah dimensi apa? Sosial. Karena zakat itu apa? Ibadah ijtimaiyah, ibadah yang dimensinya apa? Sosial. Mungkin itu ya. Karena waktunya